Yayasan Insan Mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ahibbah, ikhwani wa akhwati billah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dalam kondisi lelah, ya, sebagian kita dalam kondisi capek, ngantuk karena seharian berjuang untuk menafkahi keluarga. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk duduk di majelis ilmu, membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membesarkan pahala kita semua, menjadikan kita orang-orang yang terus mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayo rahimah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bab fit tanjim, bab tentang ilmu perbintangan. Baik, bab berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dibawakan oleh penulis adalah bab ma jaa fil istisqa bil anwa. Bab ma jaa fil istisqa, ya, bab tentang ancaman orang yang menisbatkan hujan kepada bintang tertentu, kepada bintang tertentu atau kepada bintang-bintang. Jadi di dalam bab ini beliau membawakan ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Baik, langsung saja ayat yang kita baca. Beliau mengatakan qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yang beliau bawakan ayat dalam surat Al-Waqi'ah ayat 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan rizki yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian, yang kalian nisbatkan kepada bintang-bintang. Annakum tukadzibun, kalian mendustakan. Kalian mendustakan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang-orang musyrikin mereka menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Wah, ini hujan turun gara-gara bintang anu, ya, karena bintang tertentu. Jadi dinisbatkannya kepada bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini bahwa turunnya hujan itu bukan karena Allah, tapi karena selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian jadikan rezeki yang Allah turunkan kepada kalian, ya, dengan apa? Kalian nisbatkan kepada bintang-bintang, annakum tukadzibun, ya, kalian mendustakan. Jadi kalian berbohong. Kalian berbohong bisa maknanya kalian berbohong. Kok bisa kalian nisbatkan hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa itulah yang menurunkan? Dari mana? Tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, bintang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang adalah makhluk Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, maksudnya bisa mendatangkan keberuntungan dan lain semacamnya, menurunkan hujan dan lain semacamnya, atau memudaratkan. Jadi kalian dusta. Atau bisa maknanya juga ma'asyiral muslimin, kalian mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Sebagai bentuk apa? Kufur nikmat, gitu ya. Maksud mendustakan di sini. Jadi enggak bersyukur. Yang enggak bersyukur udah diturunkan hujan oleh Allah,
bukannya bersyukur dengan cara menisbatkan hujan tersebut kepada Allah, memuji Allah, malah selain Allah Subhanahu wa taala yang dipuji atau malah dinisbatkan kepada selain Allah. Baik, intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menunjukkan batilnya, ya, tidak benarnya menisbatkan hujan atau turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ya, jelas kan ini bertentangan dengan akidah Islam. Bertentangan dengan akidah Islam. Kalau di Kalimantan ini biasanya menisbatkan ya bukan kepada bintang-bintang tapi apa, kepada leluhur. Ya gini, leluhur gitu ya. Nanti dipanggil-panggil, gimana manggilnya? Ya, kuluk gitu ya. Kelihatan remeh, ma'asyiral muslimin, kelihatan ya normal saja. Tapi sebetulnya ini bertentangan dengan akidah Islam, wallahi. Bertentangan dengan akidah Islam. Jadi bukan yang dipanggil-panggil atau bukan yang diyakini ya leluhur yang menurunkan hujan. Tidak ada. Dan itu bukan sebab datangnya hujan, bukan. Kalau ada yang mengatakan, tapi benar hujan, yang dipanggil-panggil hujan. Ya begitulah orang yang diingatnya pas bertepatan dengan turunnya hujan. Ya, nyatanya banyak juga dikulak-kulukin yang gak hujan juga. Anggaplah oke, bukan anggap ya, oke lah, oke. Diturunkan hujan karena dipanggil-panggil yang kuluk-kuluk itu. Tapi ingat hadirin, berulang kali kita sampaikan, ketika ada orang melakukan suatu maksiat untuk mendapatkan sesuatu, benar-benar Allah kasih. Namanya apa? Istidraj. Jadi seseorang mendapatkan yang diinginkan dengan cara yang tidak dibenarkan, yaitu bukan menunjukkan benarnya apa yang dia lakukan. Tidak. Jadi jangan sampai kita ya terjerumus dalam masalah ini. Ya, jangan sampai. Kalau mau hujan ya minta sama dia, Allah, kami kepanasan ya Allah, ya kami kekeringan gitu ya. Tolong turunkan hujan ya Rabbi, agar hewan-hewan bisa minum, bisa makan ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ya kaum muslimin ini sebagai bentuk peringatan ya. Jangan sampai kita lakukan itu lagi kalau pernah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kebiasaan orang-orang yang bukan beragama Islam. Ya, kita kan beragama Islam. Kita berakidah ya Islam. Sehingga akidahnya harus betul-betul sesuai dengan apa yang datang dari Islam. Karena ada keyakinan di sini. Kalau seandainya keyakinan itu sebagai sebab saja oke lah, maka itu jatuh kepada syirik kecil. Yang di dalam Islam itu syirik kecil kalau itu diyakini sebagai sebab saja. Yang menurunkan hujan Allah. Saya yakin yang menurunkan hujan itu Allah. Enggak ada ya leluhur gitu, enggak ada, enggak. Saya yakin Allah yang menurunkan hujan, cuman ya saya kulak-kuluk ini ya sebagai ini aja, sebab aja. Nah ini menjadikan sesuatu sebagai sebab dan bukan sebab. Padahal bukan sebab, berdasarkan dalilnya. Berdasarkan dalil. Jadi jangan sampai hanya karena itu menjadi bertepatan ya gitu. Ketika kuluk-kuluk terus bertepatan turun hujan berarti ini benar enggak gitu. Orang kafir mereka berdoa kepada berhala, kepada patung, minta kaya, dikasih kaya. Emang yang ngasih kekayaan patung itu? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Allah. Tapi tadi itu istidraj. Orang semakin jauh dari Allah, sehingga kalau orang semakin jauh ya, semakin keras azabnya nanti. Semakin keras azabnya, dan itu tanda bahwa Allah tidak mencintai dia. Yang gak bedanya orang tua sudah bodoh amat, anaknya mau terserah lah, pokoknya terserah udah, gak dipeduliin lagi, mau berbuat apapun terserah, gak dipeduliin. Itu bukan tanda cinta.
bukan tanda cinta, bukan tanda seni. Kalau udah terserah bodo amat, ya mau mati, ya mau apa, berarti apa? Udah nggak sayang. Tapi kalau seandainya orang tua masih marah ketika anaknya berlaku tidak baik, itu tanda sayang. Itu perumpamaan saja. Baik, di bab ini penulis rahimahullah taala membawakan hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun fi ummati min amri al-jahiliyah la yatrukuhunna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, ada 4 kebiasaan jahiliyah. Ada 4 kebiasaan dari perkara jahiliyah yang masih ada di umat ini, sulit ditinggalkan. Jadi masih diamalkan oleh umat ini, umat Nabi Muhammad. Perkara jahiliyah itu maksudnya perkara yang ada sebelum Nabi SAW diutus. Kita tahu ketika Nabi SAW belum diutus, itu kerusakan yang ada, kerusakan yang ada, ya keyakinan-keyakinan batil, penyimpangan, beribadah kepada selain Allah. Luar biasa lah kerusakan yang ada. Jadi kata Nabi SAW ada 4 perkara jahiliyah atau 4 kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu yang masih ada dalam umat ini. Jadi masih diamalkan, masih sering didapati gitu di umat ini, dan sulit ditinggalkan kata Nabi SAW. Disulit ditinggalkan, ya karena mungkin udah jadi urf, ada ya sudah menjamur di suatu daerah gitu ya. Jadi sulit ditinggalkan perkara jahiliyah tersebut. Apa? Al-fakhru bil ahsab. Yang pertama, berbangga-bangga dengan keturunan. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela atau merendahkan nasab orang lain. Kemudian al-istisqa bin nujum, meyakini turunnya hujan karena bintang-bintang. Ini yang kita bahas ya. Kemudian an-niyah 'alal mayyit, itu meratapi mayat dengan ratapan jahiliyah. Jadi ini ayolah Pak, 4 perkara atau di antara beberapa perkara jahiliyah yang masih aja diamalkan oleh umat Islam. Kita akan bahas. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan. Artinya merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi atau lebih baik hanya karena keturunan. Ya karena apa? Karena keturunan, ya marga atau suku gitu. Sering kita dapat ya sangat sering. Ya, karena keturunan ningrat contohnya, kemudian dia pun merasa hebat, keturunan bangsawan. Ini apa? Merendahkan orang, merasa lebih tinggi karena marga tertentu atau suku tertentu. Kemudian merendahkan suku-suku yang lain. Ini nggak benar, rasis juga. Ini masih ada di umat ini. Oke, jangan sampai lah ini bisa merusak ya. Ini merusak hubungan yang jelas sekali. Apalagi antar suku contohnya, ini bisa subhanallah ya, perang. Ya, tapi masih ada. Dia orang Batak mencela orang suku ini, nanti suku Jawa, suku Sunda, suku Lampung mencela suku ini. Nah ini masih ada yang semacam ini. Jelas ini perkara yang sangat sangat buruk ya, sangat buruk. Merasa dirinya lebih baik kenapa? Karena cucunya Pak Yai, misalnya cucu Pak Yai deh, atau keturunan habaib ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Orang yang paling bertakwa. Inna akramakum 'indallah atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ini bukan paling yang bukan paling bagus sukunya, bukan paling bagus keturunannya, bukan. Ya, bukan.
Yang paling apa? Yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling sergap ketika melaksanakan ketaatan dan berusaha paling jauh dari kemaksiatan itu, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini al-fakhru bil ihsan, berbangga-bangga dengan keturunan. Tapi bukan berarti kita dilarang. Yang penting jangan merendahkan suku yang lain. Kita ada kebanggaan ya terkadang ya ketika kita dari suku apa gitu ya, kita merasa saya bersyukur gitu dari suku ini ya harus begitu sebetulnya sebagai bentuk wafa. Tapi jangan sampai yang masalah itu kalau seandainya kita merendahkan suku lain. Itu yang masalah. Jadi berbangga-bangga yang dilarang di hadis ini adalah yang tadi merendahkan suku yang lain. Karena merasa hebatnya, merasa lebih oke-nya gitu ya. Akhirnya merendahkan suku yang lain, ini tidak boleh. Tapi kalau seandainya saya bangga jadi orang Jawa, ya, saya bangga jadi orang ya silakan aja. Tapi jangan sampai tadi merendahkan, itu yang terpenting, yang sampai merendahkan yang lain. Baik. Kemudian kata Nabi yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab itu mencela nasab orang lain ya. Jadi menghina asal usul seseorang, merendahkan keluarga atau garis keturunannya, ini termasuk ghibah, termasuk dosa besar. Perlu kita ingat Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, sibabul muslim fusuq. Yang mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Ini jangan sampai ente kayak gini karena keturunan orang-orang kiri gitu, orang miskin, atau ente gak usah banyak gaya, anak haram aja, anak hasil zina contohnya. Ini gak boleh. Ini at-ta'nu fil ansab, menghina nasab, mencela nasab orang lain. Ini masih sering. Jangan hadirin. Istilah yang anak haram, istilah anaknya enggak haram. Enggak. Atau maksudnya anak hasil dari hubungan yang haram. Tapi jangan juga kita panggil orang kayak gitu. Weh anak zina gitu ya. Walauzubillah. Yang dosa siapa? Dianya? Anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa lain. Jadi jangan sampai kita mencela dia karena perbuatan orang tuanya. Ini satu hal yang sangat buruk sekali ya. Baik. Ya ta'anu fil nasab, mencela nasab orang lain. Dan saya ingatkan jangan sampai kita ini masuk ke sini mencela orang tua bercanda, tapi apa dengan mencela orang tua. Contoh kawannya, nama bapak kawan ini Joko contohnya. Terus lewat, Joko mau kemana lo? Atau siapalah gitu ya. Jangan, nggak boleh. Akhirnya nanti apa ngebalas? Ya ngebalas ya. Bahkan kadang ada yang apa? Mencela betul. Dicela bapaknya, dicela lagi. Ini kebodohan luar biasa. Kebodohan wallahi. Ya. Ini termasuk dosa besar. Termasuk bentuk kedurhakaan pada orang tua. Dan ini sebab mendatangkan azab ya, sebab yang mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya intinya janganlah ya kita jaga lisan kita, masyaallah muslimin. Jangan mencela orang. Jangan merendah-rendahkan orang. Dan saya sering sekali, betul-betul sangat sering sekali mengingatkan agar kita jangan pernah merendahkan orang, ya, melecehkan orang, mengolok-olok orang, jangan pernah. Mungkin karena tadi kita merasa lebih hebat, merasa lebih banyak kelebihannya, atau karena harta atau jabatan atau karena keturunan, jangan pernah. Sangat
mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan apa yang kita miliki. Sangat mudah. Dan memang demikian. Saya sudah berulang kali, saya tekankan lagi, saya sudah berulang kali mengingatkan. Dosa yang paling, di antara dosa yang paling cepat adabnya, atau di antara dosa yang Allah segerakan hukumannya adalah mengolok-olok orang, merendahkan orang, itu paling cepat. Paling cepat adabnya, hukumannya Allah Subhanahu wa taala segerakan. Iya. Sangat subhanallah, benar hadirin yang Allah. Orang berbangga ya karena jabatannya, kemudian meledek, cuma orang ini hilang jabatannya karena hartanya banyak, karena dia memiliki ini itu, akhirnya merendahkan orang, kalau cabut hartanya dengan cara mungkin kebakaran atau dijarah orang, seperti yang subhanallah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tawadhu aja. Apa sih yang mau dibanggakan? Ya, itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah kuasakan kita untuk memakainya, Allah mudahkan kita untuk mendapatkannya. Mudah bagi Allah. Jadi jangan pernah. Ya, jangan pernah merendahkan orang hanya karena kita memiliki ini dan itu. Jangan pernah. Ngeri hadirin Allah. Ngeri sekali. Maka kita mohon ampun kepada Allah kalau seandainya kita pernah terucap ucapan yang merendahkan orang, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada orang yang kalau dia udah tahu ya atau dia pernah mendengar kita mengucapkan sesuatu tentang dia yang merendahkan orang, kita minta maaf. Karena kita khawatir tadi ya, Allah segerakan hukumannya. Allah segerakan hukumannya. Baik. Kemudian yang ketiga al-istisqa bin nujum. Meyakini hujan turun karena bintang-bintang. Ini yang pernah kita bahas tadi ya. Jadi jangan sampai kita nisbatkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-niyahah 'alal mayyit. Itu termasuk perkara jahiliyah, amalan jahiliyah adalah meratapi mayat. Maksudnya menangis, ya, nangis berlebihan, jerit-jerit, dia pukul-pukul, mukul pipi, merobek-robek baju, guling-guling, ya, ngacak-ngacak sampah barangkali. Enggak gitu lah, ngacak-ngacak sampah juga. Kan ada yang gitu. Teriak-teriak, ya Allah, kenapa engkau ambil dia dariku, ya Allah, kau tidak adil. Ini meratap. Enggak boleh. Nangis silahkan nangis, gak masalah nangis. Cuma apa? Jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jangan sampai. Kita sedih wajar, orang yang kita sayangi hilang, ya kita nggak bisa berjumpa lagi. Ya sedih, nggak masalah. Manusia fitrah. Tapi tadi ya, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kita. Ya. Kalau orang-orang dahulu ya, orang-orang jahiliyah dahulu itu sampai ada wanita-wanita sewaan untuk meratap. Jadi dibayar. Ini mereka nanti yang nangis-nangis, pura-pura nangis, gak juga situ teriak-teriak, menunjukkan bahwa ini orang yang yang berkedudukan, jadi banyak yang sedih ketika kehilangan ini. Ini dilarang. Kita ingatkan kalau ada keluarga kita, biasanya ibu-ibu ya, juri-juri, ini disabarin. Ingatkan, disabarin bahwa ini sudah ketetapan Allah. Ini pahala bagi orang yang tinggalkan kemudian bersabar. Dia dinasihati, jangan sampai dia berteriak-teriak karena ancamannya ngeri. Ancamannya mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-naihatu idza lam tatub, wanita yang meratap jika tidak bertobat sebelum meninggal maka pada hari kiamat nanti dihukum. Dengan apa? Dibangkitkan dengan pakaian, dia pakai pakaian gitu ya, dari cairan tembaga yang mendidih. Jadi membakar tubuhnya gitu ya. Dan baju dari penyakit kulitnya.
Dir'a min jarab, hadis sahih Imam Muslim. Jadi diingatkan, diingatkan, jangan sampai kayak gitu ya, nangis mukul-mukul ya. Gebu-gebu apa meja, pintu dipukulnya. Nah, ini perkara yang kata Nabi SAW masih sering dilakukan oleh umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis yang terakhir hadirin yang Allah Allah kita silakan saja. Di sini disebutkan hadis Salat dari Zaid bin Khalid, beliau berkata sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithri as-sama' kanat min al-lail. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami yang salat subuh di Hudaybiyah, di mana ya tanah itu habis hujan gitu ya. Jadi salat di tanah yang yang terkena hujan, tapi udah selesai habis hujan di malam hari. Ini masih ada jejaknya hujan gitu ya. Falamma insarafa akhbala 'ala an-nas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salatnya, maksudnya sudah salam, beliau pun menghadap kepada orang-orang. Nah, ini diantara dalil yang disunahkan bagi imam setelah salam, ya zikir astagfirullah salam, menghadap ke makmumnya. Ini diantara dalilnya. Ada dalil yang lain. Sehingga ini contoh ya dari Nabi SAW atau sunnah Nabi SAW menghadap ke makmum setelah sholat. Nabi SAW berkata setelah itu yang menghadap orang terus berkata, atadruna ma dzakara rabbukum? Tahukah kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Ya, Allah berkata, qalu Allah wa rasuluhu. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala Allah berkata, ini bukan Al-Quran ya, bukan. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ada dari hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa'amma man qala muqtarna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'min bi kafirun bil kawkab. Adapun orang yang berkata kami diberi hujan karena karunia dari Allah dan karena rahmatnya, maka dialah yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata muqtarna bi nawi kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Adapun orang yang berkata kami diberi hujan ya oleh bintang ini atau bintang itu, maka itulah yang kafir kepadaku kata Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Ini menunjukkan bahwa orang yang menisbatkan tadi pembahasan bintang ini menisbatkan hujan kepada bintang-bintang atau kepada selain Allah lainnya, maka dia apa? Maka dia termasuk orang yang jatuh kepada kekufuran. Maka hati-hati. Maka hati-hati. Jadi harusnya kita nisbatkan hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai segitunya ini harus dibahas ya. Harus dibahas karena banyak orang yang menyimpang dalam masalah ini. Ini termasuk akidah. Jadi jangan sampai akidah kita bermasalah. Ya, di antaranya dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Mungkin sebagian orang mengatakan, emang apa sih? Kan kayaknya biasa aja gitu ya. Itu bagi orang-orang yang akidahnya belum kuat ya seperti itu hari ini. Ingat kita pernah sampaikan dan kita insya Allah sudah tahu bahwa kesyirikan itu dosanya sangat besar. Ya, dosa sangat besar. Orang kalau mati di atas kesyirikan tidak bertobat nih sebelum mati, kekal dalam neraka, bayang, kekal selama-lamanya. Syirik kecil itu syirik akbar. Kalau syirik kecil oke lah, kan tidak kekal. Tapi para ulama sepakat bahwa syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibu sendiri, daripada membunuh, merampok, riba dan yang lain. Lebih besar. Sehingga kita pelajari ini agar tadi terhindar dari dosa besar yang mengerikan tadi ancaman. Ya, mengerikan.
Jadi Islam ini sangat menjaga akidah ya umatnya. Oleh karena itu hendaknya kita terus dalami ya, kita pelajari akidah-akidah Islam, hadis-hadis dan ayat tentang akidah supaya tidak menyeleweng. Baik, Allah besar ya hibah, ikhwani, muslimin ya. Karena cuacanya ini masya Allah ya, lagi istirahat ya. Allah alam insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.